Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Winanda. Saya berasal dari Prodi PGMI 5C. NIM 185911114. Di sini saya akan mempresentasikan makalah telaah kurikulum tentang konsep dan prosedur implementasi kurikulum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian implementasi kurikulum. Di sini, implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang memiliki yang wewenang dan kepentingan tertentu. Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang atau juga bisa berbentuk perintah dan keputusan-keputusan yang penting. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan bermaknanya metode tersebut. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tahap yang kedua adalah tentang pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai secara efektif. Tahap selanjutnya adalah implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian, diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengolahan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, sosial, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Kemudian, tahap yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan analisis dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor yang pertama adalah karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Kemudian yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi, profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang ketiga, yaitu tentang karakteristik penggunaan kurikulum. Karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum tersebut, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus. Begitu pula halnya dengan peserta yang berbakat
dan unggul, berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Kemudian, prinsip yang kedua adalah berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan, agar peserta didik mampu membangun kemauan pemahaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, sangatlah penting keberadaan dari penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Penyajian disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, industri, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi ini dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah peserta didik, serta bertaraf internasional. Ada beberapa unsur-unsur implementasi kurikulum, yaitu pelaksanaan kurikulum, bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, remedial, pengayaan dan percepatan belajar, bimbingan dan konseling, pengembangan dan penyusunan silabus, pengelolaan kurikulum, sekolah bertaraf nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller, komponen-komponen implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji program baru. Perencanaan awal dari implementasi menentukan kajian terhadap program-program baru. Kajian ini dapat dilakukan di tingkat kabupaten yang dipandu oleh panitia perencana. Faktor yang perlu diperhatikan ialah apakah usulan program berasal dari dalam atau luar sistem sekolah. Yang kedua, identifikasi sumber-sumber. Identifikasi sumber-sumber ini dapat dilakukan pada 3 bidang. Yang pertama, sumber tercetak dan dari pandang dengar sebagai misal buku-buku, teks, bahan-bahan mengajar. Yang kedua, manusia sumber sebagai misal para konsultan. Yang ketiga, sumber keuangan. Selanjutnya, pemantauan pelaksanaan. Tujuan dari pemantauan ialah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan implementasi dan menggunakan informasi untuk memfasilitasi dan membantu upaya guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang model implementasi kurikulum. Yang pertama, model deskripsi alternatif. Menurut Hamalik, dalam kaitannya dengan fungsi pengelolaan kurikulum akan dikemukakan model implementasi kurikulum baru. Tahapan implementasi secara garis besar ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, model Rob Norris. Pada model ini, ada beberapa komponen kemampuan mengajar yang perlu dimiliki oleh seorang staf pengajar atau guru, yakni kualitas personal dan profesional. Dalam hal ini, ada 3 kompetensi profesional guru. Yang pertama, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial bermasyarakat. Yang B,
persiapan mengajar, kemudian perumusan tujuan pengajaran. Yang ketiga, model Oregon. Menurut model ini, kemampuan mengajar dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan dan persiapan mengajar. Yang kedua, kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar. Yang keempat, kemampuan hubungan interpersonal yang meliputi hubungan dengan siswa, supervisor, dan guru sejawat. Yang kelima, kemampuan hubungan dengan tanggung jawab profesional. Model yang keempat adalah model Stanford. Model ini membagi kemampuan mengajar dalam 5 komponen. 3 dari 5 komponen tersebut dapat diobservasi di kelas meliputi komponen tujuan, komponen guru mengajar, dan komponen evaluasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.